Itu emang tidak sebenarnya infus itu kurang berguna kalau untuk kita karena apa? Yang kita butuhkan sebenarnya adalah protein. Infus itu dia cuma natrium dan glukosa. Karena apa? protein itu untuk mempercepat regenerasi sel. Jadi protein itu paling gampang dia dicerna. Yang pertama, yang kedua dia bahan dasar pembentukan jaringan. Jadi untuk nongkrong tubuh itu justru protein. Dengan infus biasanya kalau di infus itu paling cuma glukosa. Ada tubuh parah ya. Enggak, kemarin emang enggak kecapean. Tapi abis itu aman. Malam itu. Oh, dia cobaan berapa kali, Om? Udah, nanti teman. Ini yang jalan tadi lo. Nah, lurus aja jalan ke depan. Jangan lupa pegangan. Kalau sebelah sana ada yang biji-biji mau ditambang ditolak batu gak? Jangan tambang aja lagi. Kan tambang batu udah. Ini kalau bisa yang biji-biji lebih ditolak warga kalau nggak salah. Biji-biji kalau di Amunta yang banyak minyak ya. Itu berapa? 3.500 lubang sekateng.
Yang baru kemarin lepas lepas kemarin lepas. Motivasi kita kan harus warga nih sama yang berprestasi ini. Solusinya gimana? Yang jelas pahami tentang bagaimana penanganan pertama gigitan ular. Itu harus. Karena kita bermain ular, kita keep ular itu ya suatu saat pasti ada apesnya. Karena ya sama aja orang damkar bermain api, kalau kena api lah ya wajar. Orang bermain air basah ya wajar. Kita mainan ular, kebak, tergigit ular ya wajar sebenarnya. Bagaimana penanganan awal itu yang paling penting. Karena penanganan awal itu yang menentukan selamat enggaknya kita. Penanganan awal yang bagaimana itu yang harus dipahami. Tekniknya, cara penanganannya kayak gitu nah. Makanya itu bang. Kayak kemarin tuh pas orang Belum, baru mulai. Kayak kobra itu awal-awal kan belum lihat kontensian yang kayak Ganti gitu. rumah, jangan Jadi bipek penanganannya tuh cuman pakai air panas aja gimana tuh. Tapi habis itu kalau ditusuk sama jarum baru mulai berapi. Tapi itu efeknya masih ada sedikit, masih ada semua malam. Jadi gini ya, kita penanganan dengan air panas pakai garam itu kita tidak mengeluarkan bisa, jadi kita mengurai bisa yang ada di dalam. Nah itu reaksi bisanya itu dipecah ya, sehingga bisa itu terurai dan ikatan kovalen antara bisa dengan sel darah itu terlepas. Nah, istilahnya larutan terapan dari bisa itu masih ada di dalam, dan itu tetap masih ada sedikit efek untuk jangka beberapa lama. Jadi Bisa semua bekerja. bisa begas. Jadi itu efeknya adalah biasanya akan muncul pada saat kondisi kita drop. Iya, pantas kemarin tuh badan. Jadi pada saat kita ngedrop itu biasanya sih karena itu efeknya dalam darah kotor karena dia masih ada di dalam jaringan darah kita. Nah untuk normalkan total ya banyak aktivitas, banyak minum, banyak makan yang cuci darah sih. Gitu. Makanya itu mah. Kemarin kan ada kita pernah breaking di bagian Maluku kalau nggak salah yang telat. Nah, Kemungkinan kita itu kurang fit, macam-macam lah drop. Habis itu lagi itu di sini. Itu efek sampingnya habis keluar petani balik lagi. Mungkin saya sampai disuntik apa itu sama istri ya, yang pohon ya. Oh, bikompleks. Ya, habis ditembak cuma satu tambah terus alhamdulillah. Mungkin kondisi Jadi pada saat kita kegigit, sebenarnya apapun jenis ular, yang perlu kita pahami adalah kita harus tangani dulu bahaya psikologis. Jadi gigitan ular itu ada dua bahaya. Yang pertama itu bahaya psikologis, baru kedua bahaya biologisnya. Bahaya psikologisnya itu karena pola pikir kita. Seringkali kita, waduh, mati aku. Pola pikir yang negatif itu dibuang. Jadi kita gigit apapun, nggak apa-apa, nggak kalau mati. Bukan kita nyepelekan nggak. Tapi kita menaikkan psikologis kita dan kita tangani secara benar. Saya walaupun dalam kondisi drop sekalipun fine. Itu sangat mempengaruhi om lah. Ya, Apa? saya selalu berpola pikir nggak kalau mati, kalau cuma ngomong doang. Itu bukan takabur, tapi saya menaikkan psikologi saya supaya dari otak ini dia akan memerintahkan seluruh info saraf bahwa saya kuat. Kalau ada madu minum, kemudian asupan protein. Jadi asupan nutrisi yang over, bukan cuma cukup tapi over. Kenapa over? Karena pada saat kita kegigit ular itu
terjadi peperangan antara bisa dan sel darah putih dan getah bening. Nah, banyak jaringan-jaringan sel itu yang mati, baik getah bening maupun sel darah putih. Nah, untuk regenerasi sel supaya cepat itu kita butuh nutrisi yang apa, terutama protein. Karena protein yang pertama dia paling mudah, paling cepat diproses dan diserap tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, protein sendiri bahan pembentukan jaringan dan sel. Kita kembali kemarin habis di kaji itu yang ulun terapkan sama yang contoh kayak garam itu ada gasnya itu. Padahal itu kemarin habis gigit kan asam kelelawar pertama di kaji. Jadi yang dipakai gasnya itu kan coba rasa pola pikirnya oh nggak apa-apa, cuman anak ular kan. Jadi habis itu penanganannya ya kayak itu ya alhamdulillah membuktikan bahwa efektif dalam mengurai bisa kan ya. Jadi teknik penanganan pertama dengan air panas dan garam itu bukan sesat, itu bukan hoax, itu nyata, dan itu bukan hanya berlaku buat saya tapi buat siapapun. Menurut sendiri membuktikan Karena saya sebulan yang lalu itu nangani gigitan KC, teman siap juga siap Renggalek, itu bayar online. Jadi dia ke bed, untungnya sebulan sebelumnya dia ketemu saya ngobrol begini kan, saya kasih arahan. Nah, kemudian pada saat dia ke bed dia telepon saya pas lagi syuting, tapi dia langsung penanganan dengan air panas dan garam. Nah, sejam kemudian saya selesai syuting, dia cuma WA, Om, aku ke bed KC itu gimana, kagak pusing kita enggak lah, aku langsung telepon gimana penanganan panji anu gundul Om, langsung habis syuting. Terus pertama makasih karena lama kan buat air panas, adakah air panas sambil nyetir panas baru bikin air panas kasih garam. adakah enak janari adakah Udah penanganan awal udah bagus. Sekarang gini ya, gejalanya naik nggak apa nih, sesak napasnya muncul nggak, dada was-was nggak, pandangan goyang nggak, sampai saat ini belum. Oh aman. Saya cek setengah jam kemudian, saya cek telepon lagi, gimana kondisinya, gimana masih dia aman, cuma isok nyusutan. ke Saya pantau dari setengah jam betul mandi pulang isok bahkan 4 jam aman. ini masih dihelung isok betul mandi aja. Masa kritis KC itu 4 jam dan penyerahan bisa awal dari setengah jam. 1 jam pertama itu masa penyerangan awalnya. langsung habis kenal otot langsung naik ke rumah, rebus air, kasih garam, langsung kasih dicelupkan kan mau, tapi Di rumah. di rumah juga malam. masih sedikit aja kena, jadi aman aja pakai air panas sama garam. Dihelung aja. Habis itu kan santai. Kalau di jaringan penampang kecil itu dicelupkan aja cukup. Iya. Tapi kalau yang penampang besar lebih bagus tambah insisi atau buka luka baru. Ya di Di bekas gigitannya Ayah adakah untuk mengamankan jaringan dalamnya. Karena kita nggak tahu seberapa dalam kita kegigit. Kalau hanya dikompres air panas dengan garam itu hanya jaringan lapis pertama dan lapis kedua yang aman. Tapi yang dalam gimana kita nggak tahu. Tapi kok dengan penambah insisi atau luka baru itu kita juga menghancurkan jaringan yang di dalam. Berarti kalau untuk air garam dan air panas ini semua masuk. Semua masuk. Untuk jenis bisa apapun semua masuk. Untuk rodos iya. Jadi apapun jenis bisa, baik itu hemotoksin, neurotoksin ataupun kardiotoksin semuanya masuk. Itu penanganan awal secepat mungkin. Sebelum penyebaran biasanya berapa jam? Kalau untuk KC cepat. Makanya untuk KC saya rekomendasikan untuk turniket atau pembarutan turniket. Itu sebenarnya sudah dilarang karena pembarutan turniket atau pembarut ikat itu merusak jaringan. Tapi itu saya rekomendasikan untuk gigitan KC. Karena penyebaran KC itu cepat sekali. Di 1 jam pertama itu bisa kena saraf pernapasan dan saraf yang ke jantung itu bisa kena. Kemarin tuh efeknya kan habis kayak gitu loh, tapi langsung cepat ke air panas dan garam.
beberapa jam kemudian tuh yang merasakan mual sama napas agak sedikit sengak. Ya, napas itu tanda bahwa bisa itu masih naik. Gitu. Cuman seberapa banyak, seberapa besar itu, kalau banyak itu otomatis sesaknya itu ngap banget. Kemarin tuh alhamdulillah nggak terlalu agak sedikit aja merasa. Jadi masih aman. Habis itu habis garam itu kan sama tuh berapa kali ulun celup sampai 2 kali untuk air tuh kan ganti celup lagi. Habis itu agak tenang. Sebenarnya sih yang penting jaringan itu udah merah kebakar itu cukup. Nah, karena kalau jaringan kita sudah kebakar, otomatis bisanya sendiri akan sudah terurai. Oke. Berarti sisanya tuh efek sampingnya aja lah. Ya sesak napas, agak mual sedikit. Sama Om, 2 hari nggak nafsu makan. Makan nasi ini kurang. Itu karena lekornya kena. Oh, lekor kena. 2 hari nggak nafsu makan nasi. Namanya? Ya, apakah harus konsul ke dokter? Enggak juga. Kalau udah kayak gitu enggak juga. Berapa bulan yang lalu kan kejadian itu habis si Saya puluhan kali, bahkan ratusan kali saya gigit, saya nggak pernah penanganan rumah sakit. Habis itu nggak pernah sudah penanganan itu biasa saya. Nah, ini tanpa penanganan, bukan alergi ya, ini tanpa penanganan. Jadi kegigit kobra 2 kali. Ini kobra 2 kali gigitan injek, white bed 2 kali. kemarin Itu hanya 5 menit segini bulan habis kena tuh drop lo sedikit, jadi badan ini kayak gatal-gatal. Itu Pikir efek alergi atau apa kan kurang tahu. Jadi obat yang biasa aja diminum. Itu efek darah kotor. Kata Mero kan itu darah kotor. Sisa-sisa itu mungkin. Bisa yang masuk itu kan nggak kita bersih, jadi masih di dalam. Nah makanya untuk istilahnya menetralisir itu ya kayak minuman Endarsi dan lain sebagainya itu kan untuk bersih darah. Ya. Beraktivitas tuh masuk nggak biar berkeringat atau apa itu? Aktivitas banyak tapi diimbangi dengan banyak Air putih. Pas aja Kang. Gitu. Jadi untuk garam dan air panas ini sangat efektif untuk keseluruhan bisa efektif. Jadi itu memang hasil pola pikir saya dan bukan cuma asal, tapi saya punya dasar ilmunya. Iya. Jadi itu saya ambil dari teknik kimia dasar. Nah, kimia dasar itu adalah semua larutan, apalagi protein. Itu dia akan terurai dengan suhu di atas 80 derajat. Sebenarnya ada 3 alasan sih protein itu terurai atau larutan itu terurai. Yang pertama adalah asam kuat, larutan asam kuat, kemudian basa kuat dan panas. Nah untuk makanya di zaman dulu kan pengobatan dengan garam, bukan garam, asam dibumbui asam itu efektif juga. Cuman kan seringkali untuk nyari asam banyak kan kita agak susah. Kemudian basa kuat itu buat jamu tubuh, kemudian ditolehkan di bekas sana, itu juga efektif. Jamu pekat lah yang pahitnya setengah mati, itu efektif karena itu larutan basa kuat. Cuman untuk buat itu butuh waktu. Yang paling cepat adalah air panas. Iya. Tinggal rebus sedikit aja, bentar. Kalau kita nggak sempat rebus air panas, bikin api aja kita panggang. Iya. Awal belum tahu teknik dasar garam sama air panas, ulun bakar sama korek. Iya. Kan di sini kena, jadi pakai korek aja. Habis kasih jarum sedikit kan, keluar darah sedikit, air panas langsung. Jadi pas kemarin tuh. Ini kemarin yang kena tuh ini langsung ya. Kan kata kameramen pas bikin konten, pas kena langsung loncat. Padahal biasanya anteng aja, soalnya tahu sudah karakternya, soalnya dari telur meliharanya langsung kena. Ya ada obatnya, pakai air panas aja tekniknya. Langsung dibawa ke rumah, ini enak air panas sama garam, langsung digodok di situ. Jadi aman aja kita bikin kayak gini. Ada lagi nanti kan hubungi aja Pak Nah ini kan sampai merah. Pembinaannya. Iya. Ini belum kebakar nih.
Hampir sampai kebakar om. Iya, sampai merah kan. Ada kebakar itu. Iya. Nah, kalau itu belum merah, istilah sekitar itu belum merah, belum kebakar semua istilahnya. Itu yang ditakutkan masih ada yang naik. Nah, kemungkinan itu yang agak bikin sesak itu. Kalau masih ada yang naik, pasti gejala itu akan muncul. Sesak napas, kemudian mual. Iya. Terus dada itu detak jantungnya itu udah nggak normal om. Bahkan pandangan mulai ya. Iya. Tapi yang kemarin tuh apa mual aja sedikit, sesak napas tuh agak kurang. Habis itu yang fatalnya tuh menurut ulun pribadi apa nafsu makan buat makan nasi itu kurang. Enggak ada sedikit aja. Salam dari Jadi itu kan efeknya karena ya masih ada bisa yang naik, cuman dosisnya kan rendah banget. Karena sebagian sudah terurai. Masalahnya yang didik bibi KC. Kan kalau KC kalau baby itu nggak kontrol apa Iya. kan bisa. Justru kebait anakan itu lebih parah. Nah itu masalahnya kemarin. Karena kebait anakan atau baby KC itu pasti wet bed, bukan dry bed. Karena dia belum punya kontrol klep. Iya. Kebanyakan kemarin yang ngomel. Begitu dia gigit pasti nginjek. Gigit pasti nginjek. Langsung darah. Yang meninggal itu siapa yang Almarhum Alpri. Itu baby KC. Habis Alpri itu kejadian seminggu gara-gara mau eksplor itu kemarin kameramen kan kakinya anteng, habis itu kena provokasi mungkin stres langsung nyerang. Biasanya kalau pas diri dipegang di sini aja anteng, masalahnya kan dari telur melihara jadi tahu karakternya lah. Habis itu aman, tahu-tahu nyerang langsung loncat. Cabut. mau BO nih? Yang sebentar yang cepat ulang tahun buat anaknya. Oh,